Shalom, Horas. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi dimanapun saat ini berada. Saat ini kita akan memulai ibadah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 3. Pada ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144b ayat 1.
Doa keampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ajarlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Tuntutlah kami untuk taat dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami supaya kami tidak berdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berpihak aku dalam kasih. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat memadamkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kelengkap Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tentu setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang menginginkan keberhasilan dalam karirnya. Tapi yang namanya kebahagiaan atau keberhasilan itu juga tergantung kepada apakah keberhasilan itu sesuai dengan aturan yang berlaku.
Contohnya kekayaan. Seseorang diakui sebagai orang kaya jika memang kekayaannya dari jalur yang benar dan diakui oleh negara. Ada orang yang kaya memang karena hasil korupsi, dia memang tidak diakui sebagai orang kaya. Nah, demikian juga kesuksesan tadi. Kesuksesan yang dimaksud adalah ketika kesuksesan itu diperoleh dari jalan yang benar. Nah, dalam khotbah 2 minggu yang lalu ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh dan dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi kekayaan yang benar itu adalah ketika kita kaya di bumi, kaya di hadapan Tuhan, atau sebaliknya kita kaya di hadapan Tuhan meskipun kita tidak kaya di bumi. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang rumah tangga. Umumnya sebuah perusahaan yang besar itu memiliki aturan yang sangat besar. Semakin besar perusahaan, aturannya akan semakin hebat, semakin ketat. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini berbicara tentang rumah tangga, hanya ada 3 atau 4 aturan. Dan yang 4 aturan inilah yang menjamin keberhasilan sebuah rumah tangga. Sepertinya terlalu sederhana, tetapi tidak bisa kita bandingkan aturan kepada perusahaan atau organisasi kepada rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara kembali tentang keluarga yang berbahagia, membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Untuk apa lagi firman Tuhan mengingatkan kita tentang rumah tangga? Apakah kita belum lulus tentang rumah tangga? Atau apakah kita belum paham tentang rumah tangga? Mungkin pertanyaan seperti itu. Dan mengapa Paulus masih berbicara tentang kekeluargaan kepada orang Kolose? Demikian juga kepada kita hari ini. Di antara kita ada yang sudah lansia, yang sudah berkeluarga mungkin sampai 30-40 tahun. Apakah masih penting bagi mereka firman Tuhan tentang keluarga? Ternyata ya. Kita akan melihat dalam keadaan jemaat Kolose, mengapa khusus dalam firman Tuhan ini Paulus berbicara tentang rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Untuk apa? Apakah mereka memiliki masalah tentang rumah tangga? Ya. Disitulah kita melihat bahwa umumnya sebelum orang mengenal Tuhan atau sebelum orang disebut sebagai Kristen, banyak di antara orang Kristen itu terlebih dahulu mengenal budaya Batak. Atau bahkan mungkin ketika penginjilan, banyak orang yang sudah paham loyalitasnya ke dalam budaya Batak itu sangat tinggi. Sedangkan ketika firman Tuhan datang yang dibawa oleh para penginjil, ada perbedaan. Jadi harus kita akui, ketika orang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, tetapi mereka masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran budaya yang sudah mendarah daging. Karena jelas ada perbedaan tentang pernikahan dari firman Tuhan ini dengan apa yang dialami oleh jemaat Kolose. Salah satunya adalah tentang posisi laki-laki dan perempuan. Dalam budaya orang Kolose yang sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani, ajaran Yunani, mengatakan bahwa posisi laki-laki itu lebih tinggi. Dia adalah sebagai bos dalam rumah tangga, sedangkan wanita itu bahkan secara derajat itu jauh di bawah. Dan bahkan ketika berumah tangga pun posisinya tidak satu. Bahkan kita mengimani bahwa 2 menjadi 1. Jelas 2 menjadi 1, tetapi dalam ajaran yang sudah mendarah daging, posisi perempuan itu tetap di bawah. Sedangkan firman Tuhan jelas dalam Kolose tidak ada laki-laki atau perempuan, semuanya sama. Tidak ada hamba atau tuan, tidak ada A atau B, semua sama. Ini bertentangan jelas. Oleh karena itulah
dalam firman Tuhan hari ini diingatkan kembali kepada kita bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu apa yang menentukan, apa yang membuat rumah tangga itu bisa berbahagia. Nah, saudara-saudara terkasih, semua keluarga pasti diawali dengan sukacita. Ketika orang menikah, menerima pemberkatan dari pendeta di gereja, sukacita pasti ada, dan berharap sukacita ini kekal. Ketika mereka berbahagia, berharap kebahagiaan itu terus. Aku maunya kebahagiaan kami seperti ini. Tapi tak mengapa, sering orang yang diberkati pendeta pun hidupnya bisa berantakan. Bahkan kalau kita lihat mewahnya rumah tangga, mewahnya pemberkatan pernikahan, artis-artis ataupun orang Kristen betapa mewahnya di gedung, semua dia undang, itu tidak menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu tidak menjamin bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan di hari pertama itu bisa awet. Tidak menjamin. Nah, karena apa? Karena memang sama seperti saya katakan dalam keadaan konteks jemaat Kolose, rusaknya rumah tangga itu bukan karena firman Tuhan saja yang tidak mendarah daging, tetapi karena pengaruh dari luar. Jika seseorang ingin membentuk rumah tangga, apa tolak ukurnya? Siapa yang mereka contoh untuk keberhasilan rumah tangga? Sering rumah tangga seperti ini. Aku ingin seperti bapak dan mamaku, mereka bahagia. Atau bahkan aku nanti istriku, aku ingin memiliki istri seperti baiknya ibuku. Ada tolak ukur yang mereka buat, tetapi justru sering ini membuat orang tidak jadi menikah. Atau ketika sudah menikah, aku ingin nanti rumah tangga kami seperti keluarga itu. Mereka sangat baik, anaknya sukses semua. Ternyata tidak bisa juga. Seberapa hebat kita meniru rumah tangga seseorang, itu tidak bisa menjamin rumah tangga kita itu bahagia. Sama seperti pekerjaan. Ketika seorang penjual mie ayam yang sukses dan orang lain ada iri mengambil usahanya dan dia berjualan mie ayam di situ, tidak bisa kesuksesan orang yang pertama sama kepada orang yang kedua. Karena apa? Di balik usaha ini ternyata ada Tuhan yang mengatur. Demikian juga rumah tangga. Rumah tangga adalah bukan tentang niat atau usaha manusia, bukan tentang pekerjaan manusia. Pernikahan adalah lembaga pertama yang dibuat oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Itulah yang dibuat oleh Allah. Sehingga wajar ketika rumah tangga memang harus diatur oleh Allah, harus tunduk kepada Allah. Jika tidak, rumah tangga itu akan berantakan. Nah, demikian juga ketika keluarga itu, ketika orang lain yang menjadi patokan keberhasilan, itu tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, keluarga itu bukan seperti organisasi yang ada aturannya harus A, harus B. Jika tidak, hukumannya ini. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana rumah tangga itu dibentuk oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin rumah tangga itu menghasilkan buah kasih jika memang orang-orang yang di dalam bukan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini, meskipun firman Tuhan mengaturkan tentang rumah tangga, pada intinya sebenarnya Paulus ini mengatakan biarlah orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini meskipun dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, hai suami, kasihilah istrimu. Ini tidak mengatakan bahwa harga diri laki-laki itu turun, tidak. Tetap kita menghargai, tetap Paulus mengakui bahwa laki-laki itu kepala keluarga. Tetapi meskipun dia kepala keluarga, bukan berarti dia merendahkan istrinya, derajat istrinya. Yang ingin dikatakan oleh Paulus bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan, dan tanggung jawab mereka terhadap rumah tangga itu sama. Tanggung jawab mereka terhadap anak juga sama. Tanggung jawab anak bukan milik suami atau milik istri, tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ada beberapa poin penting dari firman Tuhan. Yang pertama,
ketika Allah memberikan aturan terhadap rumah tangga, ini tidak memberatkan rumah tangga. Sama seperti ketika Allah memberikan aturan kepada Adam dan Hawa, ini tidak memberatkan mereka, tetapi lebih mengajari mereka untuk mengenal mana yang baik, mana yang salah, mana yang harus, mana yang tidak boleh. Nah, dalam rumah tangga juga ketika firman Tuhan mengaturkan mana yang baik, mana yang salah rumah tangga, ataupun apa yang harus dilakukan, harus sebagaimana, ini bukan untuk mengekang rumah tangga, tetapi ini lebih kepada bagaimana supaya rumah tangga itu hidup bahagia. Firman Tuhan ingin menjamin bahwa ketika rumah tangga dekat kepada Tuhan, ketika orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu takut akan Tuhan, rumah tangga itu akan bahagia. Memang firman Tuhan tidak menjamin ketika engkau takut akan Tuhan, hartamu akan melimpah. Tidak seperti itu. Tetapi ketika rumah tangga itu betul-betul takut akan Tuhan, maka rumah tangga itu akan penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, rumah tangga itu seperti sebuah mesin yang menghasilkan. Kita akui bahwa tubuh ini adalah bait Allah, sehingga apa yang masuk itu menentukan apa yang keluar. Ketika ajaran-ajaran Tuhan yang masuk ke hatiku, maka pikiranku akan pikiran yang baik, perkataanku akan perkataan yang baik, kelakuanku akan kelakuan yang baik. Rumah tangga juga seperti itu. Ketika rumah tangga itu diisi dengan firman Tuhan, kabar kebaikan, maka yang keluar ajaran kepada anaknya adalah ajaran kebaikan. Tetapi sebaliknya ketika yang masuk adalah ajaran yang tidak benar, tidak mungkin keluar ajaran yang baik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, biarlah semua pihak dalam rumah tangga itu sama-sama menopang rumah tangga agar menghasilkan buah yang baik. Nah, tetapi apakah itu cukup? Ternyata tidak. Yang ketiga adalah rumah tangga Kristen itu berhadapan dengan rumah tangga yang belum tentu Kristen. Memang banyak rumah tangga yang rusak hanya karena memang di dalamnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi bisa juga terjadi rumah tangga itu rusak hanya karena orang di luar rumah tangga itu. Ketika ada yang mempengaruhi, ada gosip, ada yang mendorong, ada yang mengganggu, sehingga rumah tangga itu bisa hancur. Oleh karena itulah biarlah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang selalu berdoa dan selalu waspada terhadap pengaruh dari luar. Karena apapun yang terjadi, keluarga yang diberkati Tuhan itu pasti akan menghadapi tantangan, akan menghadapi percobaan, akan menghadapi goyangan dari luar. Tetapi ketika rumah tangga itu betul-betul kokoh, tidak akan terpengaruh. Dasar rumah tangga itulah yang ingin ditekankan oleh Paulus, sama seperti perumpamaan tentang membangun rumah. Jika dasarnya sudah kokoh, apapun yang datang itu akan kokoh. Yang berikutnya adalah kepada siapa aku harus membentuk sebuah rumah tangga. Ini penting bagi yang sudah berumah tangga atau yang belum berumah tangga. Cara memilih calon pasangan hidup ini menjadi dasar yang paling penting. Apa dasarku menikah? Apakah itu karena memang pengaruh usia, paksaan orang tua, ataupun karena ingin melanjutkan keturunan orang tua? Istriku harus yang kaya, suamiku harus yang kaya. Nah, dasar yang seperti ini justru sering membuat rumah tangga berantakan. Ketika yang kita harapkan adalah kekayaan dan yang kita terima ternyata berbeda, ini justru yang membuat rumah tangga itu berantakan. Ketika yang kuharapkan adalah aku nanti ingin menikah supaya aku bisa bahagia, ternyata yang didapatkan dalam pernikahan bukan kebahagiaan. Karena apa? Pernikahan bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi untuk membentuk kebahagiaan itu sendiri. Aku ingin menikah supaya aku ada yang mengurus, ternyata yang terjadi sebaliknya malah mengurus. Itu bisa terjadi. Oleh karena itulah dalam rumah tangga itu segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan rumah tangga akan tetap kokoh dan akan bahagia jika rumah tangga itu diikat oleh kasih yang dari Tuhan. Jika rumah tangga itu sama-sama diikat oleh kebenaran firman Tuhan. Demikianlah orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Ketika orang tua memberikan didikan yang benar kepada anak, percayalah memang dalam diri anak itu akan ada didikan dari luar. Tetapi di samping kita mendidik, kita mendoakan, maka Tuhan akan memberkati dan menyempurnakan kasih setia itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah minggu ini berkat-Mu, sapaan firman-Mu Tuhan mengingatkan bahwa kami akan berbahagia mengikat, mempersatukan
hati kami Tuhan melalui kasih. Biarlah kiranya Tuhan setiap rumah tangga diikat oleh kasih yang daripadamu. Suami, istri, dan anak melakukan tugas mereka sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 288. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di depannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah kita melakukan sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.